Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sehat Rumah Sakit Urip Sumoharjo, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan baik tentunya ya. Selamat datang kembali di acara podcast Rumah Sakit Urip Sumoharjo bersama saya Dr. Putri, dokter di Rumah Sakit Urip Sumoharjo. Kanker serviks yang masih merupakan masalah di Indonesia dan merupakan salah satu penyebab kematian terbanyak wanita di Indonesia akan menjadi topik bahasan kita kali ini. Oleh karenanya, saya tidak sendirian, saya mengundang bintang tamu kita yang istimewa, Dr. Abi, spesialis obgyn, konsultan onkologi di Rumah Sakit Urip Sumoharjo. Halo dokter, apa kabar dokter? Saya Dr. Putri. Alhamdulillah. Terima kasih dokter untuk kehadirannya untuk acara kita hari ini. Tapi sebelum kita bincang-bincang lebih jauh lagi, boleh perkenalkan diri dulu dokter? Silahkan dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat sehat. Saya Dr. Abi Riemafi Bazar, spesialis obstetri dan ginekologi, konsultan onkologi ginekologi di Rumah Sakit Urip Sumoharjo. Sehari-harinya saya menangani kanker kandungan pada wanita. Oke, sekilas perkenalan singkat kita dengan Dr. Abi. Jadi dok, untuk bahasan kita hari ini sebenarnya apa sih dok yang membuat kanker serviks itu menjadi bahasan kita? Ya jadi nggak bosan-bosannya ya Dokter Putri ya, kita selalu membahas kanker serviks karena sebenarnya kalau di dunia, di negara maju, kanker serviks itu sudah bisa dibilang barang langka. Tapi untuk negara-negara sedang berkembang atau berkembang seperti Indonesia ini, kanker serviks ini masih menjadi masalah yang besar untuk kesehatan. Bahkan di area ASEAN kita ini nomor 1. Wow. Gitu, paling tinggi. Paling tinggi ya dok ya. Angka kematiannya. Oke. Kalau bisa dibilang setiap 1 jam 1 wanita meninggal karena kanker setiap serviks. 1 jam 1 wanita meninggal ya. karena kanker serviks dok. Wow. Jadi data dari tahun 2008 sampai 2012 di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo itu kanker serviks itu merupakan penyebab kematian paling tinggi. Oh iya dok. Akibat kanker. Dia saing-saingan dia dengan kanker payudara. Kadang-kadang nomor 1, kadang-kadang nomor 2. Sebegitu pentingnya ya dok ya. Makanya kita harus lebih waspada karena sebenarnya kanker serviks ini bisa dicegah. Bisa makanya dicegah. Alangkah mirisnya gitu kalau sampai bisa dicegah tapi ini angka kematiannya masih cukup tinggi. Oke, baik dok. Supaya sahabat sehat kita lebih paham nih dok, sebenarnya CA serviks itu apa sih dok? Ya, kita bagi ya Dokter Putri ya, satu kanker, satu serviks. Oke. Ya, kalau kanker itu sendiri adalah pertumbuhan sel yang tidak terkendali. Jadi normalnya kalau sel normal itu dia tumbuh tapi ada saatnya dia akan mati. Gitu, ya, kematian sel. Kalau maunya selnya rusak dan lain-lain. Sementara kalau pada kanker ini dia selnya terus bertumbuh. Tidak Biarpun dia masih terkendali ya rusak dok juga, ya? dia tidak terkendali sehingga lama-kelamaan dia akan menyebar dan merusak jaringan-jaringan yang sehat seperti itu ya. Nah, sementara kalau kita bicara soal serviks sendiri adalah bagian dari rahim ya. Ini saya punya contoh gambaran organ reproduksi wanita ya. Jadi serviks itu adanya di dalam tubuh wanita. Kalau dilihat ini adalah rahimnya, kemudian ini adalah indung telur, ini adalah liang vaginanya. Nah, yang namanya serviks ini adalah atau nama lainnya adalah mulut rahim. Ya, jadi adanya dia di mulut rahim ini dia berbatasan langsung dengan vagina, gitu ya. Kalau dari luar dia nggak akan kelihatan, gitu ya. Jadi untuk memeriksakan kondisi serviks, seorang wanita harus memang datang dan diperiksa oleh petugas kesehatan. Apa dok yang menyebabkan bisa terjadi CA serviks ini dok? Penyebabnya maksudnya Dokter Putri ya? Iya. Kalau penyebabnya sebenarnya sudah diketahui dok. Penyebabnya itu adalah virus. Virus ya dok? Nah, bukan keturunan. Oh jadi tidak diturunkan ya dok ya? Apalagi karena santet gitu ya, enggak ada yang bilang karena dikirim atau gimana, enggak. Ya. Iya dok. Yang namanya kanker serviks itu disebabkan oleh virus. Virusnya bernama human papillomavirus atau yang biasa kita kenal sebagai HPV. Virus HPV dok. Benar, penyebabnya dok. Ya, selain menyebabkan kanker serviks, virus HPV ini juga bisa menyebabkan penyakit namanya kutil kelamin atau kondiloma. Oke. Gitu. Apakah semua wanita bisa
terkena penyakit ini, ataukah ada resiko-resiko yang bisa meningkatkan pasien bisa terinfeksi virus ini, dok? Ya. Kalau faktor risiko ada, Ya. faktor risiko tambahan ya, artinya contohnya salah satunya adalah seorang wanita yang berganti-ganti pasangan, kemudian melahirkan banyak anak, kemudian juga merokok, lalu dia kurang gizi dan lain-lain seperti itu. Oh, itu meningkatkan resiko Itu ya, dok ya? risiko. Tapi sebenarnya tanpa ada faktor risiko itu semua pun, semua wanita berisiko untuk terkena infeksi HPV. Itu tadi katanya karena berganti-ganti pasangan salah Benar, satu ya, dok ya? iya. Apakah memang virus itu ada di laki-laki, dok? Atau bagaimana, dok? Maksudnya? Jadi virus HPV ini ditularkan secara seksual. Oke. Sebagian besar ya, tidak 100% dia ditularkan secara seksual. 85% di atas ditularkan secara seksual. Jadi memang semakin banyak seorang wanita berganti-ganti pasangan dan akan meningkatkan risiko dia terkena infeksi HPV, terutama kalau ternyata pasangannya pun sudah terkena infeksi HPV juga seperti itu. Oke. Oh iya, dok. Jadi jika laki-laki sudah terkena itu meningkatkan resiko. Benar. Ya, dok ya? Iya. Baik, dok. Karena sebenarnya infeksi HPV itu bisa pada kedua jenis kelamin, Oke. bukan laki-laki atau perempuan saja, cuma manifestasinya yang beda-beda. Jadi, dok, pada saat seorang wanita terinfeksi HPV ini, apakah wanita tersebut akan langsung menjadi kanker atau ada perjalanan-perjalanan penyakit tertentu untuk bisa menjadi kanker itu, dok? Oke, Dokter Putri, terima kasih pertanyaannya. Jadi seorang wanita apabila terinfeksi oleh virus HPV, dia nggak ujuk-ujuk jadi suatu kanker. Ada suatu periode yang dinamakan periode lesi prakanker. Oke. Artinya dia belum jadi kanker, tapi akan menuju ke sana kalau tidak segera ditangani. Gitu. Jadi dari seorang wanita terinfeksi virusnya itu ada jangka waktu sekitar 2 tahunan sampai akhirnya dia, kalau memang virusnya itu terus menetap, dia akan menyebabkan perubahan pada mulut rahimnya. Nah, dari mulut rahim itu juga nanti akan berkembang jadi perubahan ringan, perubahan sedang, perubahan berat, sampai akhirnya dia berubah menjadi suatu kanker gitu. Nah, periode ini nggak singkat, dok. Dari semenjak seorang wanita terinfeksi sampai dia bisa menjadi kanker, itu bisa sampai 20 tahunan. Oh, lama Artinya juga panjang, ya, dok? panjang sekali waktunya. Iya. Artinya untuk pencegahan kita bisa mengambil di jangka waktu ini, di rentang waktu seperti ini. Sebenarnya gejalanya apa sih, dok, kanker serviks ini, supaya sahabat-sahabat sehat kita ini lebih aware nih untuk memeriksakan kondisinya pada saat dia merasa kok ada yang berbeda dengan dirinya gitu, dok? Ya, terima kasih, dok. Kalau gejala secara klasiknya itu adalah perdarahan biasanya ya, perdarahan pervaginam. Terutama kalau dia habis berhubungan seksual, kita sebut istilahnya dengan postcoital bleeding, dok. Kemudian juga ada keputihan yang berbau, lalu ada nyeri panggul, lalu susah BAK dan lain-lain. Tapi itu harus diingat semua bahwa biasanya yang gejala-gejala itu muncul kalau sudah pada stadium lanjut. Kalau pada stadium awal tidak ada gejala yang khas, bahkan kadang-kadang tidak ada gejala sama sekali. Itulah gunanya pada saat sebelum menimbulkan gejala pun kita harus melakukan pemeriksaan, seorang wanita harus melakukan pemeriksaan. Jadi, dok, saya beberapa kali dapat pertanyaan, dok. Apakah CA cervix ini menyebabkan kemandulan? Apakah menyebabkan menstruasi itu terhenti gitu, dok? Ya sebenarnya sih kalau secara langsung enggak ya, dok ya. Artinya kanker serviks ini kan bukan penyakit hormonal ya. Dia akan tidak mengganggu dari siklus hormonnya sebenarnya ya. Tapi nanti kalau seumpamanya suatu kanker serviks harus diterapi, biasanya kita lakukan terapi radiasi atau kita lakukan terapi operasi, itu akan mengganggu juga ya. Pasti kalau mau yang dilakukan operasi harus dilakukan pengangkatan rahimnya ya, pasti artinya kan nggak mungkin bisa hamil lagi gitu ya. Atau kalau seumpamanya dilakukan terapi radiasi
kemungkinan akan mengganggu kondisi indung telurnya yang menghasilkan hormon, Dok. Artinya kalau seumpamanya itu dilakukan, indung telurnya rusak, produksi hormon akan terhenti, ya salah satunya bisa menyebabkan kemandulan juga. Seperti itu, Dok. Oke. Gitu. Berarti Dok, hampir semua pasien ya Dok ya tidak sadar bahwa mereka sedang terinfeksi CA cervix ya Dok pada stadium awal ya Dok. Ya, kadang-kadang seperti itu, Dok. Kalau boleh dibilang saya menangani kanker serviks baik dari saat saya pendidikan, saya di Rumah Sakit Umum Abdul Muluk sampai di Rumah Sakit Urip pun kebanyakan datang sini sudah stadium-stadium lanjut, itu stadium 2, stadium 3 ke atas, yang kadang-kadang sudah tidak bisa dilakukan operasi lagi. Seperti itu. Oke Dok, dari bincang-bincang barusan dikatakan bahwa CA cervix ini bisa dicegah ya Dok, Ya, sebenarnya. ya. Oke, dicegahnya itu baiknya saat kapan dan dengan apa ya Dok ya? Terima kasih Dokter Putri, itu pertanyaannya yang saya tunggu-tunggu dari tadi, Dok, ya. Jadi sebenarnya kalau guru saya pernah bilang dulu, seorang wanita itu kalau dia sampai terkena kanker serviks itu sangat rugi dia. Kenapa sangat rugi? Karena satu, kita tahu penyebabnya apa, virus HPV. Yang kedua, perjalanan penyakitnya panjang, nggak ujuk-ujuk, ya. Dan ketiga, kita punya cara pencegahannya, ya. Pencegahannya itu ada yang disebut dengan pencegahan primer, dengan pencegahan sekunder. Pencegahan primer itu salah satunya adalah edukasi sebelum terkena penyakitnya, gitu. Sebelum terkena infeksinya, infeksi virusnya, ya. Salah satunya dengan caranya adalah vaksinasi. Oke. Jadi sekarang sudah ada vaksinasi untuk kanker serviks, Dok, yang memang efektivitasnya sangat tinggi apabila diberikan pada wanita-wanita yang belum berhubungan seksual di bawah 19 tahun, gitu ya. Ada 3 macam nih ininya jenis vaksinnya, ya. Oke. Semuanya sudah ada di Indonesia. Bahkan nanti tahun 2023 ini, insya Allah vaksinasi untuk anak sekolah akan diwajibkan, salah satunya ditambah dengan vaksinasi serviks, Dok. Oh, Ya. jadi vaksinasi wajib ya Dok ya? Bakal jadi vaksinasi wajib seperti BCG dan kawan-kawannya, Iya, gitu, Dok. ya. Jadi ya, alhamdulillah kalau memang itu semuanya terjadi, artinya anak-anak Indonesia insya Allah akan terlindung dari penyakit kanker serviks. Iya. Ya. Amin. Selain itu, selain vaksinasi itu tadi yang pencegahan primer ya, Dok, ya. Iya. Pencegahan sekundernya itu adalah untuk menemukan secara dini apabila dia kira-kira ada satu penyakitnya. Nah, itulah deteksi dini. Deteksi dini lesi prakanker. Jadi sebelum dia menjadi suatu kankernya. Salah satu caranya adalah dengan pap smear atau IVA atau infeksi visual asam asetat, kolposkopi, biopsi dan lain-lain. Seperti itu, Dok. Untuk deteksi dininya sendiri Dok, bisa dilakukan oleh wanita yang seperti apa Dok? Apa saja kriteria untuk dapat melakukan deteksi dini itu Dok? Ya, yang pasti, Dok, kalau di Indonesia ya harus menikah, ya. Harus sudah menikah. Harus sudah menikah. Juga sudah berhubungan seksual lebih dari 3 tahun, ya. Usia di atas 21, ya, 21 tahun sampai sekarang terakhir baru 65 tahun, ya, 21 sampai 65 tahun. Ya, dan kalau memang dia lebih berisiko, memang harus, kalau dia punya faktor risiko yang tadi kita sebutkan dari awal-awal tadi, memang lebih wajib lagi dia untuk dilakukan. Oke. Ya. Jadi Dok, untuk deteksi dini ini sendiri, di mana kira-kira kita bisa mendapatkan fasilitas untuk deteksi dini kanker serviks ya Dok? Ya, makasih, Dok. Sebenarnya di semua fasilitas kesehatan insya Allah sudah bisa, Dok, ya. Bahkan di puskesmas pun sekarang sedang digalakkan yang namanya IVA tes, ya. IVA tes, ya, Dok. IVA tes itu ya salah satu media untuk deteksi dini juga, Dok, selain pap smear, gitu ya. Jadi ibu-ibu bisa melakukan IVA tes baik di puskesmas atau di dokter umum atau di dokter kebidanan pun bisa. Atau kalau mau lebih ini lagi bisa melakukan tes pap smear atau tes HPV DNA, ya, baik di rumah sakit maupun di laboratorium, semua bisa kok, insya Allah. Untuk kanker serviks ini sendiri, Dok, apakah bisa menyebar, Dok? Apakah cepat penyebarannya? Ya, makasih Dokter Putri.
kalau dia sudah menjadi kanker, apabila dia tidak ditangani, ya memang akan akan berkembang dia menjadi suatu penyakit dengan stadium yang lebih lanjut ya. Semakin besar stadiumnya, artinya semakin meluas penyakitnya, kemungkinan dia untuk bertahan hidup selama 5 tahun akan berkurang dong. Ya. Jadi kalau saya pernah baca, kalau dia masih stadium 1, artinya dia masih terbatas hanya di mulut rahimnya saja, hanya di serviksnya saja, itu 80%, di atas 80% wanita bisa bertahan hidup selama 5 tahun gitu ya. Sementara kalau dia sudah naik ke stadium 2, artinya sudah ada penyebaran sedikit ke vagina, itu sudah turun dia sampai 70%. Kalau dia sudah menyebar lagi sampai ke rongga panggul, apalagi kalau sampai dia mengganggu kondisi ginjal, itu di bawah 40%, bisa bertahan hidup selama 5 tahun. Kalau dia sudah menyebar lebih luas lagi, artinya sudah stadium 4, artinya dia sudah penyebarannya sampai ke paru-paru dan lain-lain, nah, itu kurang dari 10% yang bisa bertahan hidup selama 5 tahun dok. Ya artinya dengan si kankernya itu bisa menyebar, selain dia bisa menyebar, semakin dia penyebarannya luas, ya semakin parah kondisi ibunya gitu. Berarti stadium penyakit kanker serviks ini berhubungan dengan angka harapan hidup ya dok ya, angka harapan hidup pada pasien kanker serviks ya dok ya. Benar, dokter. Baik dok. Ada nggak dok makanan yang dianjurkan atau dilarang untuk pasien-pasien penderita kanker serviks ini sendiri dok? Kalau untuk makanan yang dianjurkan sebenarnya ya dianjurkan untuk dilarang sih nggak ada ya dok ya. Artinya ibu-ibu tetap harus mengkonsumsi makanan-makanan sehat ya dengan gizi yang berimbang ya, nasi, sayuran, daging, protein dan lain-lain gitu. Untuk makanan spesifik yang dilarang sendiri sih sebenarnya nggak ada. Nggak ada ya dok ya. Intinya sih harus menjaga gizi. Menjaga karena gizi salah seimbang. satu faktor risiko terkena kanker serviks itu adalah wanita-wanita dengan gizi yang kurang. Seperti itu. Baik dok. Apakah pasien CA serviks ini bisa disembuhkan ya dok? Ya. Kalau dia masih lesi prakanker, insya Allah bisa 100% sembuh dok. Ya, kalau seumpamanya dia sudah masuk ke kanker, tergantung dari ininya tadi dok, tergantung dari stadium penyakitnya yang saya bilang tadi. Jadi lebih cepat menemukan adanya penyakit itu lebih baik ya dok ya, pencegahannya dok. Pentingnya deteksi dini dok. Semakin cepat dia ditemukan, semakin baik prognosisnya, artinya semakin baik angka harapan hidupnya. Harapan hidupnya lebih besar ya dok ya. Ada nggak dok pesan-pesan yang bisa disampaikan ke teman-teman kita dok tentang CA serviks ini dok? Makasih dok. Jadi pesan saya untuk ibu-ibu adalah harus diingat bu bahwa kanker serviks itu bisa dicegah, baik dia dengan vaksinasi maupun dengan deteksi dini seperti IVA test atau pap smear dan lain-lain. Jadi semakin cepat ditemukan kelainannya akan semakin baik prognosisnya karena bisa lebih cepat kita tangani penyakitnya. Jadi harus sesegera mungkin melakukan deteksi dini. Gitu terima kasih dokter. Untuk sahabat sehat yang ingin melakukan vaksinasi dan deteksi dini terhadap CA serviks dapat datang ke lantai 4 Rumah Sakit Urip Sumoharjo. Kami menyediakan fasilitas poliklinik dan rawat inap yang terpisah dengan layanan-layanan lainnya. Oke, tidak terasa ya dok, kita sudah di penghujung acara, kita harus pamit undur diri. Terima kasih dokter atas kehadirannya, sudah memberikan kita informasi yang sangat bermanfaat. Semoga kita bisa bertemu lagi di podcast-podcast selanjutnya dengan materi yang berbeda. Terima kasih dok. Oke, demikian podcast kita hari ini bersama saya, Dr. Putri dan Dr. Abi, spesialis obgyn, konsultan onkologi. Sampai ketemu lagi di podcast-podcast selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.